Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kita yang kedua yang akan membahas mengenai PHP. Nah, pada video kali ini akan dijelaskan materi lanjutan dari video sebelumnya, yaitu pengenalan variabel yang ada di dalam PHP. Kemudian nanti akan dijelaskan mengenai branching atau pengujian if untuk variabel itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kita akan mencoba menguji dan menggunakan operator AND dan operator OR. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan sebelum kita mulai coding PHP kita, yang pertama adalah Anda buka aplikasi Exam yang sudah Anda install. Nah, seperti ini Anda jalankan. Jadi ini Anda harus pastikan aplikasi yang kita pakai adalah aplikasi Exam, kemudian medianya adalah kita pakai Sublime Text. Nah, yang pertama Anda buka dulu Examnya, Anda jalankan file Examnya, lalu di bagian Apache ini Anda klik tombol Start. Nah, kita tunggu beberapa detik sampai dia selesai. Oke, nah kalau sudah selesai ini Anda bisa minimize atau bisa di close. Nah, lalu kita buka dulu browser untuk mengecek apakah benar examnya jalan atau tidak. Jadi caranya browser ini Anda bisa pakai browser apapun, bisa menggunakan Mozilla, Firefox, atau apa aja browser. Caranya Anda ketik localhost, jadi Anda ketik dulu localhostnya, lalu setelah itu Anda enter. Nah, kalau tampilan browser Anda itu tampil exam seperti ini, berarti exam kita sudah jalan. Nah, ini bisa diminimize dulu karena nanti PHP kita, output yang running itu nanti akan dilihat di browser ini. Nah, setelah itu ini kita minimize dulu, lalu kita buka aplikasi Sublime. Karena Sublime-nya di sini nanti akan kita ketik. Nah, caranya kita bikin file baru dulu, jadi buka file, new file. Nah, setelah itu file yang ini harus kita simpan dulu. Jadi caranya Ctrl S atau bisa pilih file lalu save. Nah, tempat penyimpanannya ini juga sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa setiap listing PHP yang kita buat itu harus kita simpan di local disk C. Lalu di dalam local disk C kita cari folder tulisannya exam. Lalu Anda masuk ke dalam folder examnya, lalu cari folder htdocs. Nah, htdocs ini tempat simpan listing PHP. Ketika kita jalankan di browser, browser itu akan baca semua file yang di dalam htdocs. Nah, htdocs-nya Anda klik 2 kali. Nah, kita kemarin bikin folder namanya folder kuliah. Jadi semua materi kuliah PHP itu nanti kita akan simpan di sini. Nah, ini kita klik. Kemudian kemarin itu kita sudah bikin pertemuan 1. Nah, hari ini kita bikin folder lagi yaitu pertemuan 2. Nah, lalu filenya kita simpan di dalam pertemuan 2. Kita beri nama variabel. Nah, yang harus diperhatikan, setiap nama file yang kita buat itu harus selalu ditambahkan extensionnya adalah PHP. Kenapa? Karena Sublime itu kan sifatnya adalah general. Jadi, kalau kita tidak simpan dalam PHP, itu nanti akan disimpan sebagai teks biasa dan tidak bisa kita jalankan di browser untuk menampilkan listing PHP. Begitupun pada saat kita butuh HTML, maka ini disimpan HTML. Tapi kalau tidak disimpan dengan extension apapun, itu tidak akan terbaca dan akan dianggap sebagai dokumen biasa. Maka harus dipastikan setiap nama file yang dibuat itu harus ditambahkan extension PHP. Lalu kita save. Nah, sampai namanya berubah jadi variabel PHP, lalu kita mulai ketik. Nah, minggu lalu juga sudah diajarkan dan sudah dikenalkan ada beberapa tag yang harus kita gunakan. Jadi pertama, kita bikin standar PHP dasar dulu ya. Jadi video kali ini itu hanya menjelaskan mengenai standar PHP biasa. Untuk penambahan bootstrapnya atau CSS, baik itu JavaScript dan sebagainya, itu nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi sementara ini kita bikin video standar dulu, listing standar untuk PHP, agar Anda lebih paham dulu untuk penggunaan baris PHP-nya itu sendiri. Jadi yang pertama kita buat adalah kita buat dulu tag untuk pembukaannya, yaitu simbol lebih kecil, lalu tambahkan tanda tanya, lalu ketik PHP seperti ini.
Nah, PHP-nya tidak boleh ada spasi, karena kalau dia jadi spasi, ini akan dianggap bukan tagnya PHP. Jadi harus dibikin tanpa spasi supaya warnanya tetap warna putih. Nah, kalau kita sudah buka tagnya PHP, lalu kita bikin tutupnya. Jadi selalu ada pembukaannya, berarti harus ada tutupnya. Tutupnya tinggal kita ketik yang sama, jadi tanda tanya lalu tutup kurung siku. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, untuk pembahasan komentar itu juga sudah dijelaskan di video sebelumnya. Jadi komentar itu biasanya kita buat seperti slash 2 kali. Komentar itu dipakai untuk memberikan penjelasan mengenai baris kode tertentu, dan komentar ini tidak akan aktif. Jadi caranya adalah menonaktifkan baris listing tertentu supaya ketika dijalankan ini tidak dieksekusi. Nah, kalau misalnya kita mau bikin komentar, kalau per baris, misalnya kita bikin seperti ini, belajar variabel pada PHP. Nah, kalau kita mau bikin per baris komentarnya, berarti harus tambahkan slashnya tiap baris. Nah, ini juga sudah dijelaskan. Kita mau bikin komentarnya itu lebih dari satu baris, maka kita bisa bikin seperti ini, slash kemudian tanda bintang. Nah, ini akan menonaktifkan semua yang ada di baris listing, kecuali kita bikin tutupnya. Nah, karena ini kita bikin bukanya, tapi kita tidak bikin tutupnya, maka tutupnya tag PHP ini juga akan dianggap tidak aktif. Maka kita bikin tutupnya dulu. Tutupnya kita bikin bintang, kemudian slash. Nah, ini nanti akan aktif kembali, berarti komentar, baris komentar yang kita nonaktifkan itu hanya ada di antara slash bintang dan bintang slash seperti ini. Nah, ini kita bikin dulu komentar. Jadi yang pertama yang akan kita pelajari adalah kita mengenal variabel dulu dalam PHP, lalu aturan penulisan variabel dalam PHP. Nah, aturannya itu ada dua. Yang pertama, variabel itu harus ditulis dengan huruf awalnya dan tanda dolar. Tanda dolar itu kita bisa pakai seperti ini. Misalnya contoh kita akan membuat variabel nama, maka kita harus menggunakan tanda dolar dulu, lalu nama variabelnya. Dan ini juga tidak bisa kita masukkan angka. Jadi misalnya slash baru variabel itu dimulai dengan angka dulu, itu tidak bisa, karena nanti akan dianggap error. Maka untuk penulisan variabel itu harus dimulai dengan tanda dolar, lalu harus ditulis dengan huruf dulu. Nah, kemudian jika variabel terdiri dari dua kata, maka ditulis dengan underscore. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita mau bikin variabelnya itu dua kata. Kan ini kan variabelnya hanya satu kata, maka setiap variabel itu yang lebih dari satu kata harus kita tulis dengan underscore. Jadi slash, misalnya kita mau bikin nama underscore depan. Nah, kalau misalnya ada spasinya, itu nanti akan dianggap error. Jadi, supaya ini masih dianggap sebagai satu variabel, walaupun yang dimaksud adalah dua kata, maka harus ditambahkan underscore di tengahnya. Baik itu untuk yang 3 kata, 4 kata, dan seterusnya. Nah, ini selesai penjelasannya. Sekarang kita coba buat variabel. Nah, di sini kita pakai, misalnya kita mau bikin variabel name, maka kita bikin tanda dolar name. Nah, lalu buat untuk name, karena kita tulisnya dengan string atau karakter, maka kita harus tambahkan petik 2. Misalnya saya mau bikin name-nya 1930.001. Nah, setiap di akhir baris PHP itu harus ditambahkan titik koma. Lalu bikin variabel yang kedua, misalnya nama. Nah, saya masukkan nama saya. Lalu string umur.
Nah, untuk umur di sini, karena umur itu tipenya adalah angka atau number, maka kita tidak perlu menambahkan petik 2, langsung tambahkan saja umurnya misalnya 30. Nah, lanjut kita mau bikin lagi variabel, misalnya variabel nilai tugas. Misalnya saya masukkan nilai tugasnya adalah 100. Kemudian variabel kuis, anggaplah misalnya kuisnya 75. Lalu variabel UTS saya bikin 80, dan variabel untuk UAS, nah saya bikin 95. Nah, sampai sini dulu, baru kita variabel dari 7 variabel ini, lalu kita bikin untuk outputnya. Tampilkan variabel. Nah, untuk menampilkan variabel, ini juga sudah dijelaskan bahwa output di PHP itu ada 4. Yang pertama, kita bisa pakai echo, atau biasa orang bacanya echo. Nah, echo atau print, ini juga bisa. Kemudian ada juga print R. Nah, print R ini juga bisa dipakai untuk output, jadi menampilkan hasil string itu ke dalam hasil outputnya. Nah, tapi print R ini tidak kita pakai sekarang, karena ini dipakai untuk array. Begitupun untuk yang vardam. Nah, untuk penggunaan print R dan vardam itu juga sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, hari ini kita pakai perintah printnya PHP yang standar, yaitu echo. Nah, tinggal kita mau tampilkan, misalnya kita tampilkan variabel nim yang sudah kita buat. Jadi Anda tinggal masukkan nim. Lalu, nah kita mau tampilkan, jadi nim yang warna kuning ini hanya label, jadi hanya label biasa, bukan karakter yang sudah kita bikin. Jadi ini hanya label saja. Untuk menggabungkan label dengan variabel yang sudah kita buat, maka kita harus menambahkan titik. Nah, untuk titik ini juga sudah dijelaskan di video sebelumnya, silahkan dinonton, karena sekarang kita tidak jelaskan lagi untuk penggunaan titiknya. Jadi titik ini adalah menggabungkan dua karakter atau dua variabel yang sudah kita pakai atau yang akan kita tampilkan. Jadi titik, kemudian sesuaikan variabel nama di atas, jadi string nim, lalu titik lagi, petik 2. Nah, setelah itu tinggal kalau misalnya kita mau pisahkan antara baris. Jadi kalau misalnya kita mau pisahkan, BR ini artinya adalah break. Break itu berarti dia menutup untuk baris nim. Kalau misalnya kita tidak tambahkan BR, maka kita mau menampilkan 7 karakter ini sebagai output, ini akan digabung ke samping. Jadi nim namanya ke samping, umurnya juga ke samping. Tugas, kuis, UTS, dan UAS itu ke samping. Nah, kalau misalnya kita tambahkan perintah BR, maka dia akan break, jadi stop baris untuk nim, nanti dia akan lanjut ke baris yang kedua. Jadi fungsi BR ini adalah memisahkan per baris untuk masing-masing variabel yang kita tampilkan. Nah, lalu kita buat lagi ya. Jangan lupa tambahkan titik koma di belakangnya. Nah, di sini saya mau jelaskan lagi untuk duplikat. Jadi untuk duplikat baris yang akan di copy paste, biasanya kan kita pakai ini kalau kita tidak mau capek untuk ketik ulang baris yang hampir sama. Jadi biasanya kan kita tinggal Ctrl C, Ctrl V atau copy paste. Nah, kalau di PHP itu tidak bisa kita Ctrl C lalu Ctrl V. Jadi caranya adalah untuk duplikat baris, maka arahkan kursor di baris yang akan diduplikat. Lalu tekan Ctrl ditambah Shift ditambah D. Nah, contoh ya, karena kita mau copy paste ini untuk baris nim, jadi caranya arahkan kursor di baris yang mau kita copy.
bebas di mana aja, bisa di awal barisnya, di tengah atau di akhir. Selama kursor ini ada di baris yang akan kita copy paste. Jadi arahkan kursornya di sini misalnya, lalu tekan Ctrl ditambah Shift ditambah D. Nah, ini akan menduplikat sebanyak yang kita mau. Karena kita akan menampilkan 7 variabel, maka kita tinggal bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selanjutnya tinggal kita ganti. Jadi itu cara cepat di PHP. Nah, kita ganti dulu satu-satu. Nah, setelah itu jangan lupa untuk mengganti variabelnya. Nah, sesuaikan sama huruf besar huruf kecilnya untuk penulisan variabel yang sudah kita buat di atas, termasuk untuk jika dia terdiri dari lebih dari satu kata. Nah, oke. Ini udah selesai. Kita mau menampilkan 7 variabel ini. Jangan lupa ini tutupnya ya. Nah, setelah itu ini kita simpan. Jadi Anda bisa tekan Ctrl S atau bisa pilih file lalu save. Nah, setelah itu balik ke browser yang tadi. Nah, kita tadi kan bikin folder. Jadi untuk menjalankannya kita panggil foldernya. Jadi tadi kan kita bikin localhost, lalu masuk ke local disk C, kan ada exam, htdocs. Lalu di dalam htdocs kita bikin folder kuliah. Nah, ini folder kuliah yang tadi kita buat, kan kita bikin 2 folder, pertemuan 1 dan pertemuan 2. Pertemuan 1 ini yang kemarin, yang minggu lalu pertemuan 2 ini tinggal kita klik. Nah, nama file yang kita buat tadi adalah variabel.php. Ini tinggal Anda klik. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi, name, nama, umur, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Nah, ini yang tadi kita buat di examnya. Di Sublime. Nah, sampai sini selesai. Kalau ini BR-nya kita hilangkan, nanti dia akan cetaknya ke samping. Jadi setelah name, nanti langsung lanjut di sampingnya nama, lanjut lagi umur, dan seterusnya. Tapi karena kita menambahkan perintah BR, ini berarti dia akan memisahkan tiap baris yang di belakangnya itu ada BR. Jadi break line. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita akan tambahkan variabel akhir. Variabel akhir itu untuk menghitung nilai akhirnya, diperoleh dari menjumlahkan nilai tugas, kuis, UTS, dan UAS. Nah, kita mau masukkan sesuai, biasanya kan kita pakai kontrak kuliah, itu ada persen-persennya. Maka untuk dapat nilai akhir, anggaplah misalnya nilai tugas ini, tugas itu adalah 20%, 30%. Nah, 30% ini akan kita ubah 30 dibagi 100, maka hasilnya adalah 0,3. Nah, 0,3 ini yang akan kita hitung kontrak kuliah kita, 0,3 30% dari nilai tugas, maka 0,3 dikali 100. Nah, seperti itu ya. Nah, rumus ini kita masukkan di perhitungan akhir. Jadi masukkan string tugas dikali 0,3. Nah, hati-hati untuk penulisan variabel desimal di PHP. Jadi tidak boleh pakai koma, karena koma ini kan dianggap hampir sama dengan titik koma seperti ini. Maka untuk penghitungan variabel itu kita pakai titik, supaya warnanya tetap warna ungu ya. Lalu ditambah variabel untuk kuis, kita pakai 20%. Jadi dikali 20% itu adalah 0,2 ditambah variabel UTS dikali 0,2. Yang terakhir, ini 30% ya, berarti 0,3. Lalu ditambah variabel untuk UAS dikali 0,3. Nah, titik koma, jadi tugasnya 30%, kuisnya 20%, UTS dan UAS itu 30%. Nah, setelah kita bikin rumus ini, lalu kita tampilkan nilai akhir di bawah. Jadi cetak lagi echo, lalu akhir. Nah, penulisannya sama, jadi tambahkan variabelnya untuk akhir, lalu tambahkan BR.
supaya dia bisa dicetak ke bawah. Lalu kita save, kembali ke browsernya, ini tinggal di refresh. Nah, di sini tampil nilai akhirnya, bahwa nilai akhirnya adalah 97,5. Didapat dari 100 dikali 30%, kuisnya 75 dikali 20%, dan seterusnya ya. Nah, dari rumus ini, sekarang kita mau bikin pengujian untuk operator N. Jadi ketika ada dua kondisi yang bernilai true, maka itu akan ditampilkan hasil pengujiannya. Nah, di sini kita pakai jadi pengujian operator N. Nah, biasanya kita tulis dengan simbol dan. Nah, untuk pengujian dan N itu ditulisnya 2 kali, begitupun untuk OR. Nah, nanti kita sambil jelaskan ya. Ini kita tampilkan dulu ke bawah, kita geser dulu. Nah, untuk pengujian operator N ini saya akan pakai untuk menampilkan grade. Jadi grade itu ditampilkan sesuai pengujian nilai akhir. Jadi kalau nilai akhirnya adalah, anggap misalnya nilai akhirnya adalah 100, maka grade-nya adalah A, dan seterusnya. Maka kita uji, yang kita uji adalah nilai akhirnya, jadi kita bikin variabel akhir. Nah, jika nilai akhirnya lebih besar sama dengan 91. Nah, karena grade itu adalah menguji nilai akhir, range nilai ya. Jadi range nilai itu misalnya dari sekian sampai sekian, maka grade-nya adalah A. Kalau nilainya sekian sampai sekian, maka grade-nya adalah B. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada range nilai antara dari A ke B, atau dari nilai sekian sampai nilai sekian, kalau ada range nilai seperti itu, maka kita perlu menambahkan N. Jadi contoh, jika nilai akhirnya di atas atau sama dengan 91. Jadi jika nilai akhirnya 91 sampai dengan 100, berarti tambahkan operator N, string akhir, lebih kecil sama dengan 100. Nah, jadi jika nilai akhirnya ini ada tanda lebih besar dan sama dengan, berarti dimulai dari angka 91 sampai lebih kecil, berarti dan sama dengan, berarti mulai 91 sampai 100, maka nah, untuk pengujian di PHP, setiap kondisi yang habis diuji itu harus ditambahkan begin end. Penulisan begin dan end-nya harus menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup untuk end-nya. Nah, tinggal kita bikin variabelnya. Misalnya kita mau tampilkan grade, maka tinggal kita cetak grade-nya adalah A. Jangan lupa di belakangnya selalu dikasih titik koma. Nah, lanjut. Untuk copy paste, karena kita bikin pengujiannya agak banyak, jadi tinggal kita copy paste aja ya. Jadi kita tinggal duplikat baris listingnya. Kalau tadi arahkan kursornya di baris yang akan di copy, lalu tekan Ctrl Shift tambah D. Nah, kalau barisnya lebih dari 1, maka tinggal di blok baris yang akan kita duplikat, lalu tekan Ctrl Shift D. Nah, kita bikinnya agak banyak. Nah, ini jangan lupa digeser dulu ke bawah, lalu tambahkan else if. Oke, nah ini begin end-nya harus tetap di atas ya, supaya kita tahu pasangan ini begin dan pasangannya pasti end. Kalau kurang saja 1, maka itu nanti akan error. Nah, ini tambahkan else if, lalu kita ganti 81 sampai dengan 90, grade-nya adalah AB. Lalu ini kita geser lagi, tambahkan else if 71 sampai dengan 80, maka grade-nya adalah B. Lalu 61 sampai dengan 70, grade-nya adalah BC. Kemudian 51 dan 60, grade-nya adalah C. Lanjut. Satu sampai dengan 50, grade-nya adalah D. Dan yang terakhir, karena grade itu hanya ada A, AB, B, BC, C, dan D, yang terakhir itu kan pasti E. Yang untuk yang terakhir, sisa satu-satunya yaitu E, itu tidak perlu kita uji kondisinya. Karena pasti selain dari
yang di atas, maka pasti hasilnya adalah E. Maka tidak usah kita uji kondisi, langsung masukkan aja. Selain dari yang di atas, maka pasti nilainya adalah E. Karena E ini adalah satu-satunya. Kalau yang di atas kan perlu dikasih kondisi, kalau yang E, karena sudah sisa ini yang terakhir, maka tinggal selain itu aja. Jadi tambahkan aja else. Nah, ini selesai grade-nya. Jadi A, AB, B, BC. Nah, nilainya juga berurut 9181, 71, 61, 511. Begitupun ini 100, 90, 80, 70, 60, 50. Maka nilainya D. Nah, kalau kita sudah bikin variabel grade, tinggal kita tampilkan di bawah. Jadi echo grade. Nah, tinggal kita cetak outputnya, masukkan variabelnya grade, lalu tambahkan BR, titik koma. Setelah itu kita simpan. Jadi Ctrl S, lalu balik ke browsernya, tinggal kita refresh. Maka untuk nilai akhir 97,5, maka grade-nya adalah A. Nah, sekarang kita coba untuk ubah nilai ini, anggap saja misalnya ini saya isi 65. Nah, kita save lagi, lalu lihat apakah grade sama nilai akhirnya itu berubah. Nah, ini kita save, lalu kita refresh. Nah, dari nilai UAS yang tadi diganti, totalnya yang tadi kan berubah jadi 88,5. Nah, 88,5 ini ada di grade AB. Oke, sampai di sini ini untuk pengujian operator AND. Nah, selanjutnya kita mau coba untuk pengujian operator OR atau pengujian kondisi di mana salah satu benar itu nanti hasilnya adalah true. Nah, kita buat di sini komentar atau penanda bahwa ini untuk pengujian operator OR. Nah, penulisan OR-nya kita pakai simbol seperti ini. Ini Anda bisa pakai di bawahnya, kalau di keyboard itu Anda bisa ambil di atasnya tombol enter atau di bawah tombol backspace. Nah, untuk pengujian OR-nya kita mau coba menggunakan satu variabel lagi, variabel tambahan, yaitu keterangan. Di mana keterangannya itu didapat dari pengujian grade. Jadi nanti keterangannya ada 3 keterangan saja, yaitu jika grade-nya AB sampai dengan grade BC, maka keterangannya adalah lulus. Kemudian untuk yang grade-nya C dan grade-nya D, maka keterangannya adalah perbaikan. Sedangkan untuk grade-nya E, maka keterangannya adalah tidak lulus. Nah, kita coba buat seperti ini. Jadi bikin pengujian, yang diuji adalah grade-nya, maka string grade. Nah, untuk pengujian string, kalau kita lihat, sebenarnya ini juga sudah dijelaskan di video sebelumnya, tapi saya coba jelasin lagi. Nah, beberapa pengujian itu kan ada pengujian angka atau number, ada juga pengujian untuk yang tipenya string atau dia karakter. Nah, kalau pengujiannya angka seperti ini, jadi misalnya jika nilai akhirnya lebih besar atau jika nilai akhirnya sama dengan 71. Nah, kalau diikuti angka, biasanya penulisan operatornya itu hanya ditulis satu kali. Sedangkan untuk yang pengujian string, karena kita mau uji adalah karakter ya, string, yaitu D, E, A, dan seterusnya ya. Karena kita uji adalah tipenya string, maka kita bikin untuk penulisan operatornya itu harus ditulis 2 kali, yaitu sama dengan. Nah, karena yang diuji adalah tipe string. Kalau misalnya dia tipenya angka, maka kita hanya pakai operatornya 1 saja. Nah, silahkan lihat di video sebelumnya untuk penjelasan lebih detail. Nah, kita coba buat ya. Nah, di sini kita uji grade-nya. Jadi jika variabel grade itu adalah A, atau karena kondisi kita lebih agak banyak, kita pakai OR, kemudian uji lagi jika grade-nya sama dengan AB, lalu OR lagi, string grade sama dengan B, OR lagi, string grade sama dengan BC. Nah, maka bikin N lagi, lalu kita tampilkan string keterangan. Atau kita buat ket aja ya, kita singkat ya. Maka keterangannya adalah lulus.
Nah, untuk keterangan seperti ini kan ini hanya penulisan variabel biasa. Ini ditulis simbol sama dengannya itu hanya ditulis 1 kali. Nah, yang ditulis 2 kali ini yang diikuti pengujian if di depannya. Atau ada juga kondisi lain yang nanti akan kita jelaskan pada saat kita ketemu kasus yang seperti itu ya. Nah, ini adalah pengujian yang pertama. Jadi jika grade-nya A, AB, B, dan BC, maka keterangannya adalah lulus. Nah, ini kita duplikat lagi, Ctrl Shift tambah D. Nah, kita pindahkan lagi ke bawah. Oke, lalu else. Kita uji jika grade-nya adalah C atau grade-nya adalah D. Nah, ini kita hapus sisanya. Maka keterangannya adalah perbaikan. Jadi untuk yang grade-nya C sama D, maka grade-nya adalah keterangannya adalah perbaikan. Selain itu, karena kondisinya hanya ada 3, lulus, perbaikan, maka sisanya adalah begin end, maka tinggal tambahkan keterangannya adalah tidak lulus. Tidak lulus ini adalah untuk yang E. Oke. Nah, terakhir kita tinggal tampilkan variabel keterangan ini di output. Jadi tambahkan echo, kemudian keterangan. Nah, lalu panggil variabelnya ket. Jangan lupa tambahkan br. Oke, selesai. Lalu kita simpan lagi. Ctrl S lagi, lalu balik ke browsernya, kita refresh. Nah, jadi di sini nilainya untuk yang nilai akhirnya 88,5, maka grade-nya adalah AB, keterangannya adalah lulus. Nah, kita coba ubah nilainya ya, untuk lihat apakah memang bisa berubah. Contoh tugasnya saya buat 50, kemudian UTS-nya saya bikin 60. Nah, kita Ctrl S lagi, lalu kita refresh, maka hasilnya adalah tetap BC ya. Nilai akhirnya berubah, grade-nya BC, maka keterangannya tetap lulus. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah dijelaskan untuk materi branching, pengujian if, kemudian ada operator AND, dan untuk yang operator OR. Nah, untuk video kali ini cukup sekian penjelasannya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di komentar di bawah atau bisa melalui WA group saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.